Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi utama yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau adalah Ibu Martina Sinta Kristanti, Eskep Nurse MN PhD. Sehari-hari beliau aktif sebagai dosen di FKKMK UGM Yogyakarta. Seperti tadi sudah disampaikan, materi kita akan terbagi menjadi dua bagian atau dua sesi. Yang pertama, beliau akan menyampaikan bagaimana cara membuat latar belakang, kemudian membuat abstrak dan daftar pustaka dengan menggunakan model Vancouver ya. Kemudian kita akan diskusi selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali dengan materi yang kedua dengan narasumber yang sama. Beliau akan menyampaikan bagaimana memastikan kesinambungan isi suatu artikel dari awal hingga akhir. Baik, Ibu Sinta, untuk waktu selanjutnya kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Mbak Evi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan satu kehormatan untuk saya untuk bisa menjadi teman diskusi bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau 2 kali pertemuan yang lalu profesor gitu ya, saya berharap saya sebagai new kid on the block ini jadi teman Bapak Ibu dalam menulis. Nanti mungkin ada beberapa hal yang lebih praktis tentang teknik menulis, sudut pandang dalam menulis yang bisa kami bagikan. Kami juga turut mendoakan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada dalam kondisi pandemi ini tetap sehat dan juga produktif. Saya mohon izin untuk sharing. Ya, jadi saya mohon izin untuk memperkenalkan diri karena tadi judulnya New Kids on the Block gitu. Mungkin suatu saat nanti kita akan berjumpa langsung gitu, nggak hanya tatap maya, jadi kita bisa saling menyapa. Nama saya Sinta Kristanti, saya dari Departemen Keperawatan, saya dosen keperawatan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk panitia atas kepercayaannya pada saya. Semoga tidak mengecewakan panitia. Dalam sesi yang pertama ini ada 3 hal yang akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama tentang bagaimana sih menyusun latar belakang, menyusun abstrak, dan juga menuliskan atau membuat daftar pustaka. Yang sebenarnya juga komponen sederhana tetapi juga penting. Daftar pustaka ini Anda mungkin tidak di-reject karena daftar pustaka, tetapi membuat reviewer yakin bahwa Anda tuh tahu cara menulis, Bapak dan Ibu ini paham tentang gaya selingkung atau panduan penulisan, itu salah satunya dari bagaimana sih penulisan daftar pustaka. Dan seringkali beberapa reviewer yang kritis begitu, beliau-beliau juga akan menilik dari daftar pustaka, apakah referensi pusaka atau kunci dalam topik tersebut itu sudah masuk gitu. Jadi cukup penting walaupun kecil atau di bawah bagiannya. Nah, dari 2 workshop sebelumnya itu banyak sekali analogi. Saya pun juga punya analogi tentang bagaimana penelitian dan penulisan manuskrip. Ini merupakan 2 kegiatan yang berbeda tetapi berhubungan. Saya mengibaratkan penelitian ini seperti Bapak Ibu sekalian ketika memasak. Perlu belanja, perlu meracik, perlu motong-motong, kemudian dimasak. Itulah proses penelitian. Kualitas penelitian kita akan tergantung juga mungkin dari bahan-bahan yang kita punya. Bahannya organik, belinya di mana gitu ya, mungkin akan berpengaruh. Tapi penulisan is another thing. Itu adalah bagaimana masakan yang sudah repot ini, repot banget ya, masak aja udah berkeringat ya. Ibu-ibu mungkin ya lebih paham ini kalau pagi-pagi, Zoom-nya pagi-pagi sudah harus masak pagi. Sudah capek begitu ya di penelitian. Nah, penulisan manuskrip, that's another thing. Bagaimana kita menyajikan hasil karya kita ke bentuk meja yang bisa dinikmati oleh orang-orang. Nah, dalam hal ini adalah pembaca kita, reviewer dan pembaca kita. Analogi ini juga berarti bahwa ternyata kualitas belanja kita itu akan berpengaruh pada kualitas masakan kita, pada kualitas penelitian kita. Analogi ini juga berimplikasi bahwa tidak semua yang kita masak itu perlu kita sajikan. Makanya tadi menarik sekali ketika Dr. Hanifi menyajikan punya data ini. Mungkin tidak perlu dalam satu meja, bisa dibagi dalam beberapa
jurnal atau beberapa paper. Gitu ya. Jadi tidak semua yang kita masak itu perlu disajikan dalam satu waktu. Oleh karena itu pentingnya kita mengidentifikasi dalam paper ini saya mau nulis tentang apa. Dari Prof. Ari kemarin sudah menjelaskan tentang bagaimana potong tempel, tujuan penelitian, hasilnya apa, itu akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu terapkan. Analogi ini juga berimplikasi bahwa kadangkala kita dalam tanda kutip kurang pede gitu ya dengan kualitas penelitian kita. Saya penelitiannya kualitatif eksploratif saja gitu ya. Nah, tapi pada saat kita menuliskannya, kalau kita menuliskannya dengan baik, penyajiannya itu baik, itu bisa dongkrak kualitas penelitian kita. Gitu ya. Jadi memang banyak hal yang related dalam memasak dan juga menyajikan yang membuat, saya yakin membuat Bapak Ibu punya gambaran tentang bagaimana proses penelitian dan penulisan itu sendiri. Dari Prof. Ari menyajikan yang namanya nulis paper itu ibarat menulis cerita. Ini saya setuju. Dan menulis paper yang dulu saya pahami ketika sebelum sekolah gitu ya, saya pahami adalah ya urut, berarti abstrak dulu, pendahuluan atau latar belakang, kemudian metode, sampai kemudian buntutnya. Ternyata seiringnya berjalannya waktu, dan dalam workshop yang lalu juga sudah disajikan, bahwa ternyata ada beberapa pendekatan yang mudah untuk kita menulis. Biasanya paling tidak kita nulis dulu abstraknya. Kira-kira saya mau ngomong apa sih tentang penelitian ini? Walaupun abstrak ini sifatnya akan terus berubah, akan terus kita perbarui begitu ya, tapi dituliskan dulu supaya kita tidak kehilangan arah. Kalau saya membahasakan bahasanya Prof. Ari kemarin, potong tempelnya ini dimasukkan dulu di dalam abstrak kita. Kemudian metode yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Uut, karena ini sifatnya sudah dilaksanakan, sudah dalam bentuk fakta, naratif, Anda bisa menuliskan walaupun misalnya hasil penelitian Anda itu belum selesai, tetapi Anda sudah bisa menuliskan dulu metodenya. Itu ya. Urutan selanjutnya, cara yang paling mudah adalah kemudian menuliskan hasil dari penelitian Anda. Ini untuk mencegah potong tempelnya nggak banyak kelewatan. Kalau metodenya Bapak Ibu mengidentifikasi bentuknya adalah kualitatif dengan menggunakan in-depth interview dan FGD, berarti resultnya mungkin akan dipisah atau digabung hasil dari pengambilan data Anda itu. Yang berikutnya kemudian kita masuk, nah ini yang akan menjadi bahan diskusi kita, ke introduction. Ini sebenarnya fakultatif ya, apakah kita mau ke introduction dulu ataukah ke discussion, either way is good. Kenapa kok introduction itu dekat atau pendahuluan itu dekat dengan pembahasan? Karena Prof. Ari juga sudah sampaikan, daftar pustaka yang Bapak Ibu gunakan pada saat menggodok introduction ini, Bapak Ibu juga bisa gunakan di dalam discussion. Nanti kita akan diskusi terus bedanya apa kalau sama gitu ya, nanti berikutnya akan kita diskusikan. Setelah discussion kemudian kita membuat konklusi, ya ini sudah paling senang ya kalau sudah membuat kesimpulan itu. Nah baru setelah itu kita balik lagi ke tahap 1, kita akan ngecek abstrak kita. Ya, jadi prinsip dalam penulisan itu, seahli apapun menulis Bapak dan Ibu, itu tidak ada yang sekali jadi. Ya, jadi memang ada proses refinement, proses perubahan, proses pengecekan, kesinambungan, dan seterusnya. Jadi jangan khawatir kalau draft pertama itu masih mentah dan seterusnya. Yang penting train of thought-nya atau cara berpikirnya tuh nggak putus dulu gitu. Misalnya tengah-tengah Bapak Ibu menulis, aduh ini gramatika aku sudah betul apa salah ya gitu. Dalam bahasa Indonesia kan tetap ada gramatika. Tulis saja dulu. Nanti baru ada proses refinement setelah itu. Gitu. Nah, dari beberapa kali menulis paper, dan ini juga disarankan oleh promotor utama saya waktu itu ketika saya sedang sekolah. Pentingnya kita sebenarnya untuk split thinking from writing. Berpikir itu satu hal, tetapi menulis itu hal yang berbeda. Akan repot sekali gitu ya otak kita berpikir dengan langsung menulis. Jadi memang pada saat menulis artikel itu disarankan kita mikir dulu yang mau ditulis itu apa sih, minimal poin-poinnya, baru kemudian kita menulis. Ya, nanti akan kita coba untuk ilustrasikan seperti apa sih split thinking from writing.
Nah, kita tadi sudah sedikit menyentil ya, latar belakang VS pembahasan. Terus apa bedanya kalau kita akan menggunakan daftar pustaka yang sama? Nah, ini ada satu artikel yang menarik yang dia langsung mengkomparkan. Sebenarnya kita harusnya nulis apa sih di dalam latar belakang dan harusnya nulis apa di pembahasan. Begitu ya. Nah, kalau di dalam latar belakang, yang paling penting daftar pustaka ini harus mensupport kita tentang mengapa sih kita harus melakukan penelitian ini? Seberapa penting penelitian ini? Kalau saya tidak melakukan penelitian ini, efeknya ini akan begini loh. Jadi urgensi penelitian, itu yang mau kita ambil. Itu yang mau kita peras dan itu yang mau kita tuliskan. Nah, di dalam pembahasan, daftar pustaka yang kita punya, itu akan membantu pembaca atau membantu kita menulis untuk menginterpretasikan. Kalau hasil penelitiannya begini, implikasi penelitiannya apa? Gitu ya. Jadi seperti dua sisi mata uang, yang satu itu membantu menguatkan kita untuk kenapa sih riset ini jadi penting. Yang ketika di pembahasan kita tetap menggunakan referensi yang sama, tetapi untuk menginterpretasikan hasil penelitian kita. Kemudian yang juga menarik perbedaan antara latar belakang dan pembahasan adalah bagaimana kita mulai untuk menulis. Kalau di dalam latar belakang, kita akan memulai dari hal yang general. Kalau kaitannya misalnya dengan COVID-19, ada salah satu mahasiswa saya nih yang lagi riset tentang kepatuhan tenaga kesehatan dalam menggunakan APD. Dia bisa mulai dari hal yang besar, COVID-19, bagaimana di Indonesia yang mempengaruhi kepatuhan APD, baru kemudian kenapa perlu diukur sih kepatuhannya, begitu ya. Mulainya dari hal yang general sampai ke hal yang spesifik. Nanti ujungnya, landingnya itu adalah pada tujuan penelitian saya adalah untuk begitu. Nah, sedangkan pada saat pembahasan atau discussion section, kita mulai dari hal yang spesifik. Kita mulai di paragraf 1, Prof. Ari kemarin juga sudah menyampaikan. Paragraf 1 itu template-nya adalah, polanya adalah, tujuan penelitian ini adalah untuk begini, begini, begini. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa rangkuman hasilnya. Gitu. Jadi dari hal yang spesifik, hasil penelitian kita, menuju ke hal yang general, bagaimana hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan ke lingkungan lain yang lebih luas, begitu. Jadi startnya itu akan berbeda dari latar belakang dan juga pembahasan. Nah, kalau tadi saya bicara tentang split thinking from writing, ini juga akan kita diskusikan pada sesi berikutnya. Sebenarnya dalam latar belakang itu kita mesti nulis apa sih? Pada saat saya di briefing ini oleh Dr. Hanefi sebelum kegiatan ini disampaikan bahwa review yang banyak muncul dari artikel yang masuk ke Journal of Hospital Accreditation adalah semangat banget pada saat penulisan latar belakang. Oh, panjang, lebar, dalam, luas, begitu ya. Makin kecil, metode, hasilnya saumpli, discussion, ya begitulah, gitu ya. Nah, ini justru malah kebalik proses berpikirnya. Justru ketika latar belakang ini kita masih pembukaan loh, gitu ya. Masih ini loh kenapa penting, dan ada pembatasan kata pada jurnal ini. Kalau pembatasan kata ini akan tergantung dari ketentuan jurnalnya. Prinsipnya adalah semakin tinggi kualitas jurnalnya, seringkali tidak melulu nggih, tapi seringkali jumlah katanya itu semakin sedikit. Kalau kurang lebihnya, kalau biasanya kita misalnya di Q1 gitu ya, di jurnal ranking 1 begitu, biasanya untuk latar belakang itu cukup 6, maksimal 8 paragraf. Kurang lebih sekitar 500 sampai 800 kata. Kalau kita bicara halaman itu 1,5 halaman. Kayak nggak percaya gitu ya, maksud sih latar belakang, that's enough. 1,5 halaman itu cukup. Asal poin-poin penting dalam latar belakang itu sudah masuk di dalamnya. Berisi apa? Dilema, kenapa menjadi masalah, gap ini loh Bapak dan Ibu. Kalau mungkin dulu Bapak Ibu menempuh pendidikan S1 atau S2 begitu, sering diminta oleh dosennya membuat tabel keaslian penelitian. Nah, itu sebenarnya dituangkan di dalam paragraf Bapak dan Ibu. Apa sih yang sudah dilakukan sekarang? Terus gap-nya apa yang mau kita isi? Penelitian kita itu mau kontribusi di mana begitu? Di bidang sains itu di sebelah mana? Nah, asalkan poin-poin ini sudah masuk, itu 6-8 paragraf itu sudah lebih dari cukup untuk sebuah latar belakang. Nah,
Bapak dan Ibu sekalian, ini saya juga ingin membagikan tentang bagaimana sudut pandang penulis. Seringkali kalau saya mengoreksi mahasiswa baik S1, S2 saya gitu ya, yang ada itu ketika menulis, ini mungkin Bapak Ibu senyum-senyum merasa ya boleh ya, yang ada itu adalah daftar penulis. Topiknya, jadi misalnya ya, Profesor Adi Utarini, kan kita mensitasinya adalah Utarini 2021 misalnya. Utarini 2021 ngendiko tentang bla 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 begitu. Nanti masih dengan topik yang sama nih, topik A, tapi yang ngomong Kristanti, Martina Sinta Kristanti 2020 ngomongnya begini, berbeda gitu. Terus nanti siapa lagi yang topiknya itu sama tetapi terus paragrafnya dibuat berbeda. Lah ini pembahasan topik apa pembahasan penulis gitu. Nah, pada saat kita menulis, itu sebaiknya fokus kita adalah pada topik. Penulis itu akan mendukung. Karena bisa jadi nanti kita akan bicara bahwa saat ini tenaga kesehatan sudah sangat patuh dalam menggunakan APD dalam kurung Jasri gitu ya, Hanefi Jasri 2021, Kristanti 2021. Siapapun itu penulis yang ngomong itu, yang akan mendukung itu gitu. Jadi nggak perlu dijelentrek ya Pak Hanefi ngendiko begitu, Prof Ud ngendiko begitu dengan topik yang sama. Topiknya yang kita kumpulkan, baru kemudian penulisnya mendukung. Nah, kalau kita memang mau menulis dengan cara seperti ini akan membutuhkan pemikiran yang meta, yang lebih abstrak begitu ya. Jadi kita harus menguasai banyak literatur. Nah, caranya seperti apa? Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk membagikan satu tips saya untuk menulis. Saya menyebutnya itu jembatan keledai gitu ya dalam menulis. Ini kita masuk ke dalam case study. Kita akan coba menerapkan. Tadi gimana sih kalau Bu Sinta tadi mengatakan split thinking from writing. Apa sih di split gitu, thinkingnya tuh bagaimana? Nah, kita coba analogikan dalam case study. Misalnya, dalam satu penelitian kami, itu kami ingin melakukan pengukuran terkait dengan masalah dan kebutuhan family caregiver untuk pasien dengan kanker di Indonesia. Jadi keluarganya yang mau kita ukur. Masalah mereka apa, kebutuhan mereka apa. Tujuan penelitian kami ketika kami waktu itu melakukan literatur review, kok di Indonesia tuh belum ada ya instrumen untuk mengukur masalah dan kebutuhan. Makanya dalam penelitian kami juga kami lakukan translasi instrumen. BNPCC ini adalah sebentuk instrumen dari luar negeri yang kita coba adaptasikan di Indonesia. Pakai cara yang proper gitu ya, ada psychometric testing dan lain sebagainya. Nah, dalam penelitian ini kami mentranslasikan instrumen, kalau sudah ditranslasi sudah hasilnya baik, kami juga kemudian melakukan pengukuran. Itu ya, itu tujuan penelitian kami. Kita kemudian akan potong tempel menurut triksnya Prof. Ari. Kalau tadi kita sudah sepakat bahwa dalam split thinking from writing, untuk latar belakang itu minimal ada 4 hal ini loh yang harus ada. Kita tuliskan dulu. Ini kenapa saya tuliskan tujuan penelitian, karena segala sesuatu dalam penelitian kita tuh berhubungan dengan tujuan penelitian. Supaya kita nggak tersesat, kita tempelkan di situ, oh mau meneliti tentang itu. Kita tuliskan urgensi penelitian ini apa, aplikasinya apa yang masih kurang, tujuan penelitian kita apa. Kita tuliskan. Baru kemudian proses thinking kita mulai. Proses thinking ini bisa Bapak Ibu mulai bahkan sebelum Bapak Ibu membaca jurnal. Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya semua sudah memiliki prior knowledge sebelumnya gitu ya. Jadi diizinkan untuk sambil diorek-orek begitu. Ini saya coba untuk mengorek-orek. Urgensi saya bahwa keluarga di Indonesia itu terlibat erat loh dalam proses perawatan pasien. Di rumah sakit aja mereka 24 jam gitu, apalagi ketika di rumah. Bukan berarti mereka tanpa masalah gitu ya. Aplikasi saat ini saya orek-orek juga. Ini kira-kira yang terjadi di Indonesia saat ini gitu ya. Dan seterusnya, hingga tujuan penelitian saya. Ini proses thinking saya masih baru saya mulai nih, belum selesai. Proses thinking yang berikutnya adalah pada saat kita menulis, Bapak dan Ibu kita sepakat bahwa penulisan ilmiah berarti harus dituliskan secara ilmiah dan disupport oleh referensi pendukung, begitu ya, itu kita sepakat di situ. Nah kalau cuma Sinta Kristanti tok yang ngomong, ora payu. Jadi saya butuh supporting argumen saya. Nah, masuklah saya di dalam apa yang disebut sebagai literatur review.
supaya kita nggak kehilangan arah. Ini Bapak dan Ibu mungkin juga biasa ya pada saat kita searching, oh ini bagus, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus gitu. Orang rampung-rampung gitu ya searchingnya karena semuanya bagus terus malah kecar kemana-mana. Nah ini sebenarnya membantu kita. Pemikiran ini kita bisa jadi fokus. Kalau nggak terkait dengan ini, nggak saya baca dulu. Nggak terkait dengan ini, nggak saya baca dulu. Gitu ya. Nah, literatur review akan kita mulai. Barulah kita masuk ke dalam tadi yang saya sebut sebagai jembatan keledai untuk menulis. Pada saat menulis Bapak dan Ibu, seringkali pada saat membaca artikel, seringkali kita baca, entah itu di print, entah itu di dalam laptop gitu ya. Oh ini bagus ini. Terus Anda baca yang lain lagi, wah ini juga bagus. Baru gue terus lali, pas pada saat Bapak Ibu nulis, waduh kemarin yang ngomong siapa ya? Referensi ini yang mana gitu. Nah, kalau saya biasanya setelah saya membaca dan ketika itu saya anggap itu relevan, maka saya langsung tuliskan. Yang sederhana aja nggak apa-apa. Misalnya Kristanti 2021 metodenya kualitatif, hasilnya demikian, hubungan dengan penelitian saya apa? Apakah dia support, pro, atau apakah dia hasilnya ternyata beda dengan penelitian saya atau kontra? Saya masukkan dulu di situ. Dan nanti bisa ini sekitar 20-30 ini tergantung dari kelelahan kita atau relevansi juga dengan ketersediaan daftar pustaka. Ini baru tahap 1. Setelah itu apa yang kemudian kita lakukan? Kita butuh jembatan yang kedua. Ini akan membantu kita untuk berpikir meta, yaitu kita akan melakukan resume dari literatur review kita. Kita sambil mengecek juga dari pemikiran kita, itu valid apa enggak sih? Jangan-jangan persepsi saya, gitu ya. Ternyata literatur enggak bicara seperti itu, gitu ya. Ini bisa kita lakukan pengecekan. Kita masukkan lagi urgensinya apa, kita ceplok-ceplokkan, ibaratnya ya, diceplok-ceplokkan di situ. Sambil sekalian saya kompilasi, bahwa ternyata yang ngomong misalnya tentang keluarga di Indonesia terlibat erat di proses keperawatan itu yang ngendiko adalah penelitian X, YW gitu ya. Yang ngendiko tentang topik ini adalah TJH, yang bicara tentang topik ini adalah ADB. Nah, ini akan mudah sekali gitu ya. Kita resumekan dalam satu tabel. Barulah setelah itu Bapak dan Ibu, kita proses menulis. Tadi kita sudah punya tuh kerangka pikir di awal. Di urgensi saya ngomong tentang keluarga di Indonesia itu terlibat erat dalam proses perawatan. Saya bicara ya, saya nulis, langsung saya ceplok-ceplokin penulisnya yang tadi support. Dan seterusnya. Proses ini akan cepat sekali Bapak dan Ibu. Dan saya nggak jargoni, maksudnya cuma bicara tapi nggak ngelakoni. Saya ngelakoni betul dengan menggunakan jembatan keledai ini cepat sekali untuk proses penulisannya. Jauh lebih cepat daripada ketika saya belum menemukan cara ini. Begitu. Nah, bila ini memang relevan, monggo silakan bisa dicoba untuk Bapak dan Ibu sekalian dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi. Yang berikutnya sebenarnya terkait dengan yang merah ini sih yang paling penting, karena yang hijau tadi sudah kita bahas, harusnya ada apa aja sih di dalam latar belakang begitu ya. Nah, yang kita mau hindari sebenarnya dalam latar belakang itu adalah ngulang dari abstrak. Harusnya ada hal yang baru atau dengan parafrase begitu ya. Dalam latar belakang juga kita akan menghindari yang terlalu panjang, yang tadi semangat gitu ya, 4-5 halaman. Habis itu metode resultnya sehalaman, diskusinya setengah halaman. Oh, sedih banget. Harusnya tidak begitu ya, komposisinya tuh harus sesuai. Ibaratnya Bapak dan Ibu, kalau latar belakang itu mungkin bisa 1,5 halaman, kalau untuk discussion kurang lebih 2,5 sampai 3 halaman. Gitu ya, jadi komposisinya kurang lebih seperti itu. Itu yang perlu dihindari pada saat kita menulis latar belakang. Topik yang berikutnya, Mbak Evi, saya mohon nanti di instruksi kalau sudah belandang waktunya. Nggih. Topik yang berikutnya terkait dengan penyusunan abstrak. Menyusun abstrak ini ada satu kata-kata yang cukup menarik gitu. Abstrak itu sebaiknya ringkas, padat, jelas, dan ekspresif. Wah, nulisnya gampang, buatnya gitu ya yang susah, tapi nggak apa, kita coba diskusikan, kita coba untuk step by step dalam kita menyusun abstrak. Bahkan dikatakan jantungnya suatu artikel. Saya setuju jantungnya artikel karena sebenarnya ini adalah section take it or leave it. Baik itu pembaca ataupun itu reviewer, itu mau membaca atau menerima
atau tidak menerima paper Anda, salah satunya adalah dari abstrak ini dulu. Jadi harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Repotnya, seringkali abstrak ini kita susun di akhir, wes kesel gitu ya, kebobogen gitu ya nulis yang tadi sehingga kadang-kadang cepet-cepet baiklah gitu, atau copy paste dari yang di dalam-dalam. Nah ini yang harus kita hindari. Bapak Ibu harus sangat menyadari bahwa ini adalah gerbang depan dari rumah kita. Burine berantakan, ya rodo rapopo misalnya, ya semoga enggak gitu ya. Tapi depannya dibikin rapi dulu, dibikin cantik dulu, dibikin sesuai dulu dengan gaya selingkungnya, supaya reviewer atau pembaca itu jadi tertarik gitu ya untuk kemudian mengakses paper Anda. Nah juga yang paling penting di dalam abstrak itu silahkan Anda sesuaikan dengan gaya selingkung jurnal terkait. Ini kadang-kadang hal kecil tapi bikin sensi dan kadang juga bisa di-reject karena mereka berpikir kita tidak baca gaya selingkungnya. Bahkan, mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang tuh dalam abstrak itu ada yang mereka menyebutnya background. Ada yang menyebutnya adalah saya kok tiba-tiba on top of my head lupa gitu ya istilahnya, introduction sama background. Hal yang sesepele itu pun yakinkan mereka pakai terminologi apa, karena itu juga menunjukkan pada mereka bahwa saya paham loh tentang jurnal yang Anda miliki gitu ya, karena biasanya mereka akan menerima penulis seperti kita yang memang sudah berada dalam field tersebut gitu ya, memang sering mengakses jurnal Anda. Kan lucu kalau Anda mengirimkan jurnal ke Journal of Hospital Accreditation, Anda sendiri belum pernah membaca begitu ya. Salah satu cara menunjukkan membaca itu adalah menyesuaikan heading dalam abstrak itu sesuai dengan jurnal terkait. Nah, kalau di dalam JHA ini sudah saya tuliskan gaya selingkungnya. Jadi kalau di dalam JHA itu adalah latar belakang, kemudian tujuan, metode, hasil, kesimpulan, kata kunci. Jadi kalau di dalam penyusunan abstrak itu kreativitas tidak diperlukan Bapak dan Ibu. Jangan kreatif, wah ini kok latar belakang, saya tulis pendahuluan, enggak usah. Ikut saja dengan aturan itu, karena nanti reviewer juga akan lebih trust kepada kita. Jumlah maksimal kata 350 ini silakan juga diikuti. Kadang-kadang wah ini nggak bisa ini, ya tetap harus bisa gitu. Jangan 400 tak susui gitu. Nilainya malah berkurang, bukan nilainya jadi tambah begitu ya. Biasanya kalau jurnal itu masih memberikan kesempatan plus minus 10%. Jadi 350 10%. Kurang dari 350 is fine, tapi lebih dari 350 biasanya kadang-kadang kalau kita submissionnya online pun sampai sudah nggak bisa lagi enter begitu, karena sudah ada sistemnya maksimal 350. Jadi ini silakan dipatuhi. Nah ini saya sebenarnya hanya ingin mendeskripsikan ada dua bentuk kita menuliskan abstrak. Yang seperti ini, yang ada penulisannya objektifnya apa, desainnya apa, settingnya apa, atau yang bentuknya adalah lepas begitu ya. Tapi walaupun lepas, sebenarnya bagian-bagiannya sama. Di situ ada background, di situ ada tujuan, ya. Jadi bukan berarti kalau sifatnya itu abstrak yang lepas, terus kita nggak ada bagian-bagian, tetap sama. Hanya kemudian nggak ada heading kecilnya ini, tapi intinya adalah sama. Nah kalau untuk JHA, kita akan menggunakan yang dengan judul kecil ini, tujuan dan seterusnya, seperti yang tadi kami sampaikan. Bagian abstrak, yang pertama tentunya latar belakang. Kalau kita merujuk pada gaya selingkung dari JHA, ini sebenarnya adalah yang paling singkat dalam abstrak. Nah ini kita seringkali lupa juga, latar belakang di dalam teks juga panjang, di dalam abstrak juga panjang. Gitu. Jadi kita harus ingat bahwa latar belakang itu semakin concise atau semakin ringkas, tanpa mengurangi makna tentu saja ya, itu semakin baik, itu yang diharapkan. Makanya ada kata-kata tadi ekspresif, itu termasuk diantaranya kata yang kita gunakan, vocabulary, kosakata yang kita gunakan itu harus mewakili banyak hal. Nah, sebenarnya ditulis bahwa latar belakang itu 2-3 kalimat saja cukup untuk latar belakang. Kemudian tujuan penelitian, nanti akan kita bahas juga kesinambungannya seperti apa. Metode, nah metode ini disampaikan bahwa salah satu section terpanjang kedua dalam abstrak. Terpanjang pertama apa Bapak dan Ibu? Terpanjang pertama adalah hasil. Orang itu pasti nunggu, misalnya kalau Bapak Ibu membuat artikel tentang peningkatan kualitas bla 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 begitu,
beliau tertarik itu hasilnya apa ini? Misalnya Bapak Ibu punya penelitian intervensi begitu ya, signifikan apa enggak signifikan gitu ya. Jadi metode ini terpanjang kedua, terpanjang pertama atau diharapkan pertama itu adalah hasilnya seperti apa. Nah, hasil ini mestinya menjadi bagian terpenting, terluas dalam abstrak dan juga kesimpulan. Ada beberapa hal dalam menyusun abstrak gitu. Jadi tadi kita sudah bicara tentang anatomi abstrak itu apa aja ya. Ada introduction, kemudian ada tujuannya apa, metode, finding, conclusion, dan implication. Kadang-kadang kita sering lupa, so what next-nya itu kita masukkan di dalam implication di dalam abstrak. Nah, misalnya seperti ini Bapak dan Ibu, ini contoh, semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu ya, ini kebetulan pas dalam bahasa Inggris, tetapi kita cuma ingin melihat pattern-nya satu abstrak itu seperti apa sih, gitu. Jadi tidak perlu khawatir tentang artinya, gitu. Kayaknya kalau kita ngelihat abstrak begini udah lemes duluan gitu ya, tapi kalau kita pakai mikroskop, kita lihat lagi, itu sebenarnya ada bagian-bagian di dalam abstrak, ada polanya yang bisa kita ikuti. Yang merah ini adalah introduction. The aim was to, ini pasti tujuan penelitian. Kemudian kalau sudah mulai a grounded theory approach, ini metode, gitu ya. Kemudian the study was conducted in 3 hospital, ini mungkin masih masuk dalam metode. Kemudian berikutnya adalah hasil. Dan yang terakhir adalah conclusion atau implication. Sebenarnya kan bagian-bagiannya itu. Nah, baru kemudian kita lihat lebih detail lagi. Nah, harapannya ketika Bapak Ibu menulis abstrak, itu juga membagi proses pikirnya, itu sesuai dengan bagian-bagian tersebut. Latar belakang, itu isinya apa? Gitu ya, 2-3 kalimat itu cukup. Kalau Bapak Ibu mau lebih dulu nggak apa-apa. Tetapi nanti kita sudah berpikir bahwa maksimal 3 kalimat. Oke, nanti editing itu belakangan, tapi tuliskan dulu gitu ya latar belakangnya. Bapak Ibu coba apa fokus argumennya atau centrality dari penelitiannya apa, yang pembaca itu harus tahu dulu background. Kenapa penelitian kita ini penting untuk dilaksanakan. Tujuan penelitian saya rasa dalam tanda kutip yang paling mudah gitu ya, karena ini kan stating purpose gitu yang juga sudah kita yakin ini penelitian ini bertujuan sesuatu gitu. Jadi saya rasa ini yang paling mudah di dalam penyusunan abstrak. Kemudian metode kuantitatif atau kualitatif ini jangan lupa. Kemudian hasil yang kunci saja, karena tentunya kita nggak punya space karena cuma 350 tadi CHA punya. Yang menurut kita paling penting apa? Caranya ya ditulis dulu semua aja, nggak apa-apa. Misalnya tadi pertanyaan 1, misalnya Bapak Ibu punya 3 pertanyaan, berarti 3-3-nya itu harus terwakili dalam hasil yang Bapak Ibu tuliskan di dalam abstrak. Jadi misalnya jangan sampai kita punya 3 tujuan penelitian misalnya, kemudian Bapak Ibu cuma menjawab 1, yang lain biar dibaca di dalam. Nggak bisa gitu, karena belum tentu mereka akan baca dalamnya. Kita harus yakinkan dulu ini ada di dalam abstrak kita. Kemudian implikasinya. Nah, tentang bagaimana kita menyusun abstrak itu ada beberapa kata kunci atau disebut sebagai patofisiologi gitu. Yang patofis itu yang gimana sih, yang bermasalah itu gimana sih abstraknya gitu. Nah, kita kadang-kadang itu bisa belajar dari yang jelek. Kita belajar supaya tidak seperti itu begitu ya. Abstrak yang terlalu panjang backgroundnya itu juga tidak diharapkan gitu ya. Yang kedua, gagal merangkum hasil penting terlalu panjang gitu ya. Ingat lagi potong tempel yang Prof. Ari sampaikan tadi. Ya sudah, fokus saja pada itu karena space kita tidak banyak. Citasi juga tidak diperlukan di dalam abstrak. Singkatan tidak lazim. Singkatan lazim itu APD, singkatan lazim. Tapi ada banyak singkatan lainnya yang menurut kita tuh lazim, tapi belum tentu untuk pembaca gitu. Jadi ini juga tidak diinginkan di dalam abstrak. Beberapa hal yang terlalu detail, ini juga kita nggak punya space untuk itu. Atau copy paste manuskrip, ini juga hati-hati gitu ya. Parafrase, kemarin Prof. Ari sudah menjelaskan gimana sih caranya parafrase, saya tidak usah mengulang. Dan juga ada informasi baru yang kita nggak tulis di dalam teks, itu juga jangan dimasukkan ke dalam abstrak. Gitu ya. Informasi baru, bukan what next itu pasti baru, tetapi informasi baru loh tadi nggak diambil dengan menggunakan kualitatif kok lah, terus ada hasil kualitatifnya padahal dia bilang di situ cross-seksional misalnya metode, itu kan informasi baru gitu ya. Jadi itu tidak diizinkan juga di dalam abstrak.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita hampir di akhir sesi. Ini saya kalau berkenan sih untuk diskusi langsung gitu ya. Mungkin detailnya tidak perlu Bapak Ibu baca sekali gitu, tapi kalau kita bisa mencermati dan kalau berkenan untuk komen di kolom chat begitu. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang mengganggu gitu di dalam abstrak ini, terutama di bagian latar belakang? Ini saya kasih kata kuncinya. Latar belakang. Wah, ini sudah ada yang masuk. Oh, Pak Hanifi sendiri yang menulis. Apa ya yang mengulik ya di latar belakang ini? Ini ditulis oleh salah satu mahasiswa S2 kami. Mohon maaf, ada tempat penelitian itu ya, ini hanya untuk belajar saja. Singkatan yang tidak lazim. Terima kasih Nerskandar. Ya, betul sekali ya. Kalau end of life care ini sebenarnya dia sudah stating di awal. So it's fine, Pak. Kalau ini sudah disampaikan di depan, setelah itu kita tuliskan EOLC, setelah itu masih tidak apa-apa, masih diizinkan. Ya, kita coba cermati Bapak Ibu di kalimat terakhir. Angka kematian di IGD, mohon maaf ya RSUP Dr. Sarjito, yang terjadi dalam periode kurang dari 8 jam setelah pasien masuk itu sebesar 0,56. Signifikan enggak Pak, Bu? 0,56%, ini kurang dari 1% loh. Nah terus ngapain ditulis gitu ya? Ini tuh sesuatu yang dia maunya full of data, tapi malah menjatuhkan penulis itu sendiri. Lah kan juga signifikan. Lah angkanya cuma 0,56%. Lah berarti penelitiannya nggak usah dilakukan, no? Oh berarti rendah. Ya, berarti memang tidak banyak angka kematian end of life care di IGD Sarjito begitu gitu. Jadi kadang-kadang mungkin maksudnya peneliti mau bicara hal yang lain, tetapi dengan menuliskan begini itu jadi tidak nampak signifikan permasalahan ini. Begitu. Ini contoh kasus yang pertama. Ini ada kemudian contoh kasus yang kedua. Ini Bapak dan Ibu. Ini saya coba XX kan ya. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk mencermati dan menurut Bapak Ibu ini mengganggu nih gitu. Kira-kira apa nih permasalahan dalam abstrak ini? Kalau berkenan untuk masuk di kolom komentar. Nih ya Bapak Ibu, coba kita cermati nggih. Beliau ngendiko tentang COVID-19 and the blah sampai sini. Ini baru latar belakang di dalam abstrak. Ya, waduh, terima kasih Nerskanda, terlalu banyak, lebih dari 3 kalimat. Jadi belum kita tujuannya apa sudah capek duluan ya kita membacanya. Jadi urgensinya di mana tuh jadi enggak nampak gitu. Enggak fokus pembaca. Kita juga sebagai seorang reviewer jadinya enggak nampak. Terlalu panjang. Terima kasih Bu Eni. Ya, kalau dari review kami latar belakangnya terlalu panjang, kemudian ini kok tulisannya di sini guys, studi ini bla bla bla, metode penilaiannya menggunakan metode kuantitatif. Loh, metode penilaian apa metode penelitian ya? Waduh, salah ketik yang fatal ini akibatnya gitu ya. Sampai ini terjadi. Kemudian kalau dia bicara tentang metode kuantitatif dengan survei, oke, berarti kan kita sebagai seorang pembaca atau reviewer, oh ya survei cross seksional lah kurang lebih misalnya gitu. Lah kok moro-moro kalau bahasa Jawanya moro-moro. Kok di sini dia bicara tentang intervensi. Intervensi ini dapat berjalan sesuai rencana. Ya itu kan malah lah aduh itu terus tersesat ini para pembacanya. Jadi memang apa ya? Ini tadi nanti kita akan diskusi itu di dalam kesinambungan. Ini enggak sinambung, ke abstrak aja udah enggak sinambung. Langsung rati bocor gitu karena nggak cetok itu ya informasinya ini. Semoga hal-hal yang seperti ini tuh bisa kita hindari. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk bertanya pada diri sendiri, abstrak saya seperti apa? Saya coba perspektif sebagai pembaca, bukan penulis itu sendiri ya, tapi sebagai pembaca. Itu kira-kira seperti apa gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya rasa salah satu contoh yang kemarin juga digunakan oleh Prof. Ari yang juga saya rasa cukup baik ya untuk dijadikan contoh ya. Latar belakang, dua kalimat, kemudian tujuan penelitiannya jelas gitu ya. Metodenya juga jelas langsung pre-experimental design, one group pre and post test without control. Sudah jelas. Berarti dia hanya punya kelompok satu kelompok yaitu pre-post tanpa kemudian kontrol. Kita nggak nagih di hasilnya kok nggak ada kontrolnya. Dia sudah ngomong dari awal bahwa nggak pakai kontrol. Gitu. Saya rasa ini satu hasil yang juga cukup baik ya dalam penulisan untuk abstraknya.
Oke. Baik Bapak dan Ibu, di menit-menit akhir ini kita akan mendiskusikan sedikit saja terkait dengan bagaimana menuliskan daftar pustaka. Menurut gaya selingkung yang dimiliki oleh Vancouver, yang digunakan oleh JHA, itu kita akan mengacu pada gaya sitasi daftar pustaka penulisan menurut Vancouver. Around the world ini Bapak dan Ibu, gaya selingkung itu macam-macam. Ada yang namanya APA, Association of Psychological something begitu nggih. Kemudian ada Vancouver, kemudian ada dan seterusnya. Nah, kita akan fokus dengan menggunakan Vancouver. Saat kita mencitasi, jadi Vancouver itu adalah style penulisan. Nanti akan saya kirimkan pada panitia panduan dengan menggunakan Vancouver itu sendiri. Itu adalah style penilaian. Dia menyediakan informasi yang bagaimana cara kita sebagai seorang penulis itu ketika punya referensi hanya dari satu autor. Itu nanti gaya selingkungnya agak sedikit berbeda dengan lebih dari satu autor. Atau misalnya bentuk buku, atau misalnya bahkan bentuk multimedia works atau interview. Itu berbeda gitu ya cara kita referensinya. Nah, sebenarnya yang membedakan jadi gini, ya. Jadi kalau kita bicara tentang sitasi itu ada dua. In-text citation atau di dalam tulisan dan juga penulisan di daftar pustaka. That's two different things ya Bapak dan Ibu, jadi jangan bingung. Di dalam dan juga di luar ibaratnya gitu ya, ini di daftar pustaka, itu berbeda. Nah kalau Vancouver itu dari referensi yang biasa kami gunakan itu bisa dalam bentuk dalam kurung atau bisa dalam bentuk kurung kotak. Intinya adalah Bapak dan Ibu diharapkan untuk konsisten. Kalau kita pakai kurung, ya pakai kurung dari awal sampai akhir, jangan dicampur. Begitu ya, itu prinsipnya. Jadi, loh Bu Sinta kok ada beda Vancouver yang gini sama Vancouver ya kotak. Itu sama, gitu ya, ditegaskan itu sama, hanya kita harus konsisten mau pakai yang mana. Itu yang pertama. Kemudian kalau in-text citation, satu penulis dengan banyak penulis, kalau dalam in-text citation itu tidak jauh beda. Karena yang keluar hanya angka. Nggak keluar Kristanti 2021 itu tidak, tapi keluarnya 1, 2, 3 berdasarkan apa? Urutan. Ya, urutannya itu berganti. Repotnya dengan Vancouver, namanya kita kan refinement ya, kalau nulis ini terus kita ganti itu gitu. Kadang-kadang kalau kita caranya manual yang tadinya nomor 10 karena kita tambahi di atas-atasnya gitu, dia berubah jadi nomor 15. Mau nggak mau harus kita urutkan. Repotnya itu dengan menggunakan Vancouver. Enaknya karena dia cuma 1, 2, 3, tapi kalau kita mau menyeselkan atau mengkat satu referensi gitu ya di atasnya, berarti kita harus menyesuaikan lagi angkanya. Itu kalau kita menggunakan manual. Nah, yang akan membedakan satu penulis dengan banyak penulis itu adalah pada daftar pustaka. Ini misalnya kalau pada banyak penulis ya, keliru ini saya menyupliknya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi untuk satu penulis itu ya kita tulis misalnya Creswell, nama akhirnya ya. Jadi kalau saya misalnya berarti Kristanti, MS, begitu ya. Ini adalah kemudian judul bukunya dan seterusnya. Sedangkan kalau kita menulis dengan banyak penulis, itu semua penulis harus dituliskan. Harus, kan mereka juga berkontribusi ya. Jadi kalau ada 5 penulis ya 5 penulisnya dituliskan dan seterusnya. Begitu. Jadi ada in-text citation, ada yang penulisan di daftar pustaka, itu yang harus kita ingat. Nanti di dalam buku petunjuk Vancouver Style itu Bapak Ibu bisa baca secara detail. Kalau saya mau mensitasi jurnal itu seperti apa sih? Nanti sudah ada patternnya di situ. Jadi ada nama penulis, ditulis dulu nama akhirnya, kemudian nama singkatannya. Jadi MS, kalau nama saya Martina Sinta Kristanti, berarti Kristanti MS, gitu ya, dan seterusnya. Diikuti titik, kemudian diikuti dengan judulnya dan seterusnya. Nanti bisa Bapak Ibu cermati di dalam petunjuk Vancouver. Buku juga berbeda gayanya, kemudian buku elektronik dengan buku cetak itu juga berbeda. Ada juga yang bentuknya book chapter, karena tidak seluruh buku itu kita gunakan, tapi chapter berapa, itu juga ada spesifik cara melakukan sitasinya. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir sebenarnya ada cara lagi. Ya, kadang-kadang ini yang bikin tambah tua ini daftar pustaka ini ya, jujur saja ya, ini bikin tambah tua, sudah repot nulis sising manual, belum lagi menyesuaikan, itu kan benar-benar yang
stressful lah. Sebenarnya ada reference management software begitu ya, yang bisa membantu kita untuk menuliskan secara otomatis. Nanti kalau kita delete di atasnya, dia menyesuaikan angkanya itu ada. Nanti kalau yang tidak berbayar tuh Bapak Ibu bisa dengan menggunakan Mendeley dan seterusnya, tapi saya di-cut oleh Pak Hanefi, beliau ngendiko itu nanti di workshop berikutnya Bu Sinta, oh siap. Jadi nanti ditagih saja ya Bapak dan Ibu ya. Pelatihan pakai ini penggunaan daftar pustaka manajemen reference begitu ya. Nanti ditagih saja ke Dr. Hanefi untuk workshop selanjutnya. Jadi demikian Bapak dan Ibu untuk sesi yang pertama, monggo bila ada pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sinta yang sudah memaparkan materinya menarik sekali ya Bu. Sayang sekali waktu kita untuk berdiskusi relatif singkat ini Bapak Ibu, tapi mohon izin ya Bu Sinta, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat, mungkin bisa dibantu jawab begitu. Yang pertama dari Bapak Kandar, beliau menanyakan apakah di abstrak tanpa diberi daftar pustaka. Maksudnya mungkin apakah pada bagian abstrak itu bisa dimasukkan daftar pustaka atau tidak boleh. Kemudian yang kedua, sekaligus ya Ibu, dari Ibu Erna Suyati. Beliau menanyakan apakah kita diperkenankan membuat karya tulis dengan mengutip dari karya penulis lain. Sejauh mana kita bisa membawa pikiran mereka ke dalam karya kita. Satu lagi sekaligus dari Ibu Eni Mulyatsi. Mohon masukan untuk latar belakang apakah harus satu kalimat, satu referensi. Baik, ada 3 pertanyaan, mungkin bisa dibantu untuk dijawab, Bu Sinta. Baik, terima kasih Mbak Evi dan juga Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Saya paling senang kok jadi pembicara itu banyak pertanyaan. Berarti tidak pada ngantuk gitu. Walaupun ya kita coba untuk menjawab. Pertanyaan pertama, di abstrak tanpa diberi daftar pustaka, jawabannya iya. Justru tidak diinginkan, tidak diizinkan untuk melakukan sitasi. Kenapa Bu, kok nggak pakai daftar pustaka? Ya karena itu nanti akan dibaca di latar belakang. Jadi jangan khawatir kalau Anda di atas menyampaikan bahwa COVID telah COVID telah, saya mau nggak punya kosakata yang rapi nih, bla bla bla, 1/3 juta umat manusia misalnya. Kan itu strong statement. Kalau kita menulis itu setiap strong statement itu harus diiringi dengan daftar pustaka supaya valid begitu nih. Tapi jangan khawatir, tidak apa-apa Anda tuliskan begitu. Karena nanti informasi terkait itu bisa dibaca di pendahuluan atau di latar belakang. Gitu ya. Jadi memang tanpa daftar pustaka. Pertanyaan yang kedua ini saya agak sulit untuk mencerna. Saya lanjutkan dulu, tidak apa-apa. Di pertanyaan yang ketiga dari Ibu Eni. Mohon masukan untuk latar belakang. Apakah harus satu kalimat, satu referensi? Sebenarnya jumlah referensi itu lebih ke arah meyakinkan kita, reviewer dan pembaca bahwa pernyataan kita itu valid. Yang sering terjadi adalah dalam satu kalimat, satu pernyataan. Kalimat itu kan menggambarkan pernyataan ya, kayak tadi telah membunuh atau menghancurkan atau apalah seperti umat manusia itu tadi. Mungkin yang bicara itu enggak cuma satu orang, satu peneliti, bisa jadi WHO ngendiko begitu, misalnya penelitiannya Pak Hanefi juga ngendiko hal yang sama. Jadi bisa jadi ada setelah strong statement dalam kurung WHO 2021, Hanefi 2020 dan seterusnya. Bisa jadi malah begitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah harus setiap kalimat terus referensi? Jawabannya tidak harus. Tetapi yang perlu kita ingat adalah ketika itu strong statement, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Bisa jadi itu bentuknya adalah pemikiran kita. Nah, kita harus antarkan reviewer dan pembaca untuk menyatakan bahwa ini adalah asumsi kita. Nah, kita bisa nyatakan, menurut asumsi kami, hal ini terjadi karena boleh. Nah, peneliti itu juga cendekiawan kok. Gitu ya. Jadi boleh, tapi kapasitasnya tadi, kalau itu adalah strong statement, bentuk data, statistik, begitu ya, itu kan berarti perlu. Bukan data saya, berarti harus didukung oleh referensi yang lain yang kuat. Begitu ya. Jadi tidak selalu jawabannya Ibu Eni. Pertanyaan yang terakhir, apakah kita diperkenankan membuat karya tulis dengan mengutip dari karya penulis lain?
pertanyaan pertama dulu, ini satu kalimat ini dulu. Jawabannya adalah betul. Mengutip kan ya? Kalau mengutip boleh. Mengutip malah justru itu yang paling penting sebenarnya di dalam latar belakang. Kita harus mampu menggambarkan sebenarnya penelitian ini, topik ini sudah sejauh apa sih dilakukan out there itu gitu. Mungkin di rumah sakit Bapak dan Ibu belum pernah dilakukan. Tapi mungkin di tempat lain di Indonesia sudah ada. Saya selalu menganalogikan mahasiswa saya kalau konsul, Bu, ini tapi nggak ada, ini sama sekali belum pernah dilaksanakan. Really? Saya bilang gitu. Around the world, really? Jangan-jangan karena keterbatasan kita untuk mengetahui lingkup topik tersebut. Saya selalu menganalogikan begini. Kalau yang sama persis tidak ada, kita balik lagi ke case study penelitian mahasiswa saya tentang kepatuhan perawat dalam menggunakan APD di masa COVID. Ini belum ada, Bu, karena memang baru. Oke, saya setuju. Mungkin belum ada. Kalau yang serumah tidak ada, cari tetangga sebelah rumah. Oh, kan kita dulu pernah tuh ada endemi, mungkin bukan pandemi, MERS, flu burung. Itu kan para tenaga kesehatan atau TB, tenaga kesehatan juga menggunakan APD. Mungkin nggak selengkap hazmat yang sekarang, tetapi bagaimana kepatuhan mereka saat itu bisa kita gambarkan di penelitian sebelumnya. Kalau itu pun misalnya nggak ada, kita bisa nyari tetangga satu RT-nya lagi, pokoknya yang sejenis begitu ya, yang terkait dengan penelitian kita. Nah, seringkali tadi kita bilang belum pernah ada sebelumnya karena mungkin masih keterbatasan kita dalam membaca. Ini juga harus kita berhati-hati untuk proposing atau stating something gitu ya, dalam latar belakang ataupun di dalam discussion. Pertanyaan di kalimat berikutnya, sejauh mana kita bisa membawa pikiran mereka ke dalam karya kita? Mohon penjelasan. Nah, menurut saya ini juga tergantung di section yang mana, Bu Erna. Apakah ini di section latar belakang atau di section discussion? Tadi kita sudah proposing tabel itu ya. Sejauh apa sih kita menggunakan daftar pustaka dalam latar belakang? Oh, karena kita mau meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini penting, ya. Itu cara menulis kita. Sedangkan di dalam discussion, daftar pustaka ini kita gunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian kita. Jadi tergantung posisinya berada di mana. Ya, jadi kalau saya mohon maaf ini yang saya pahami dari pertanyaan Ibu, berikut komentar saya. Nanti kalau Ibu berkenan bisa live atau menuliskan lagi di kolom komentar untuk pertanyaan lanjutan. Atau non Mbak Evi? Ya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Mudah-mudahan cukup memuaskan jawaban dari narasumber. Baik Bapak Ibu, mungkin kita buka lagi untuk 2 penanya begitu ya Bu Sinta sebelum masuk ke materi berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber dapat raise hand begitu, jadi bisa langsung berinteraksi dengan Ibu Sinta. Kami persilakan. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya begitu, ini sudah ada 1 pertanyaan lagi Bu Sinta yang masuk. Ya. Itu dari Ibu Nuraini Fauziah. Beliau menanyakan apakah di dalam abstrak boleh dimasukkan saran penelitian selanjutnya. Dan pada proposal, bila ada manfaat penelitian, akan dilingkan kemana, Bu, dalam tulisan artikel? Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Nuraini. Ini dua pertanyaan yang saya rasa juga cukup relevan. Saya coba jawab yang terakhir dulu. Nah, ini juga saya lupa untuk menjelaskan. Seringkali di dalam proposal penelitian yang sifatnya formal, yaitu misalnya pada saat kita sedang bersekolah begitu ya, formatnya itu adalah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 kemudian literatur review, bab 3 adalah metode, 4 hasil dan pembahasan, 5 kesimpulan begitu ya. Nah, masaknya terus gimana Bu Sinta pada saat menuliskannya? Nah, kita akan bukan menggabungkan ya, lebih ke arah merging gitu antara pendahuluan dengan literatur review. Dimergingkan, nanti literatur review juga kita pakai untuk membahas, begitu ya. Pada proposal, bila ada manfaat penelitian akan linkage kemana? Nah, ini tergantung manfaat penelitian yang ada pada bab 1. Ya, manfaat penelitian bab 1 itu kan kita masih memprediksi ya bahwa penelitian ini bermanfaat untuk apa. Ada kemungkinan itu berbeda dengan ketika hasilnya adalah begini. Nah, kalau pada penulisan yang paper atau penulisan ilmiah di dalam jurnal, manfaat ini bisa kita deskripsikan di dalam kekuatan
dan kelemahan penelitian. Jadi kekuatan penelitian kita apa? Oh, dengan hasil penelitian ini kita belajar bahwa ternyata dengan menggunakan intervensi XXX itu akan mampu meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Misalnya gitu. Jadi bisa kita identifikasi di dalam kekuatan penelitian. Dan juga mungkin bisa sekelumit gitu ya, kalau memang tempatnya itu cukup satu kalimat gitu di dalam implikasi penelitian atau conclusion di dalam abstrak. Supaya orang semakin tertarik loh dengan membaca penelitian Anda tuh, jadi bisa mendapatkan kemanfaatan ini begitu. Jadi bisa diabstrak kalau itu memang memungkinkan. Seringkali karena jumlahnya terbatas itu uyel-uyelan gitu ya, harus betul-betul yang penting gitu yang masuk di dalam sana. Satu tips kecil sebenarnya Bapak dan Ibu, pada saat kita menulis abstrak itu karena kita itu yang penelitinya utama gitu ya, merasa semuanya itu sudah masuk gitu. Oh, sudah ngerti lah begini-begini. Tapi minta orang lain untuk membaca, kira-kira ada informasi yang kelewatan enggak gitu, atau ada hal yang Anda enggak paham. Jadi sebelum masuk ke reviewer itu bisa saling peer discussion gitu. Sesama misalnya teman di rumah sakit, kamu mudeng enggak membaca abstrak saya gitu. Ada yang kelewatan enggak? Kadang-kadang pertanyaan sederhana dari teman itu tuh apa ya, bisa mendongkrak kualitas dari abstrak kita atau dari paper kita, karena ternyata dengan orang awam yang bukan di topik itu tuh sudah paham gitu, berarti sudah bagus gitu. Kalau orang lain sudah paham, tidak ada yang terlewatkan, ya cukup valid gitu loh untuk bisa kita masukkan di dalam submisi artikel. Begitu Mbak Evi? Baik, terima kasih Bu Sinta. Ini sepertinya belum ada Bapak Ibu yang raise hand untuk bertanya secara langsung, tetapi sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Apakah nanti kita jawab setelah paparan materi berikutnya, begitu Bu Sinta? Setuju. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti akan kita respon setelah Bu Sinta menyampaikan paparan materi berikutnya untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Untuk selanjutnya kepada Bu Sinta, silakan untuk melanjutkan paparan materinya, Bu. Ya,